Dah, aku masuk. Bentar. Apaan sih main masuk aja, udah dicegat juga masih nggak tahu diri mau Gini masuk. ya Bu, daripada dia yang pergi lebih baik kita yang pergi, kan kita ini orang penting. Kalau dia kan nggak penting, lebih baik kamu di sini aja atau di depan. Jangan pernah kamu masuk ke dalam ya. Awas kamu kalau Saran salah aku masuk. sih langsung pergi aja ya Mas ya. Ayo Bu. Iya, kalian. Kamu ngapain? Sinta ganggu ya sama orang ini? Dia ganggu Bu Sinta. Saya pengen kamu itu pergi dari sini. Soalnya ini ada acara penting. Mending ibu usir deh orang Iya Bu, ini nggak pantas ada di sini. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Masih bos? Duduk aja gitu. Mobilnya udah selesai bos, kita cuma tinggal jalan aja. Oh ya, kita ada jadwal meeting ya sekarang buat kantor yang katanya kamu butuh dana besar itu. Betul bos. Ya, sebenarnya aku juga banyak urusan, mana besok juga harus keluar kota, aku harus istirahat gitu. Teman-teman aku juga banyak yang butuh bantuan aku. Tapi kantor itu kalau misalnya kita bantu, sedikit lagi pasti bakalan tutup. Pasti bakalan gulung tikar. Ya rasanya aku merasa berdosa aja ketika aku gak bisa nolong kantor itu. Kayaknya kantor itu kurang solid di internalnya. Kalau aku lihat dan aku pahamin dan aku cari-cari informasi. Tapi gak apa-apa lah. Nanti begini Git. Aku kan harus nelpon teman-teman aku yang ada janji juga sama aku batalkan dulu. Kita naik mobil, kita sampai parkiran, kamu jalan duluan. Aku tunggu di mobil dulu. Nanti kamu temuin dulu manajernya. Setelah itu, kalau memang udah siap, kamu tinggal telepon aku tinggal masuk ke dalam. Tapi Kita ketemunya di cafe itu ya? Restoran atau cafe sih itu? itu restoran bos. Oh, restoran ya? Ya udah, gak apa-apa, kita ketemunya di sana. Yang terpenting nanti aku minta tolong sama kamu, perhatikan orang itu, terus perhatikan progres dari kantor itu dari mulai bulan kemarin sampai bulan sekarang, progresnya gimana, perencanaan dia untuk mengembangkan kantornya gimana. Kalau aku lihat dari segi kerjaan sih bagus gitu, tapi kenapa ya semua donatur pada mundur buat bantu kantor itu, padahal kantornya bagus kan? Pasti kan ada yang salah di dalam gitu. Iya bos. Saya cuman ini pikiran saya aja bos. Saya cuman takut aja manajernya bermain di dalam bos. Ya kalau manajer utama ya gak mungkin kan, manajernya yang punya kantor gitu. Iya sih bos. Ya mungkin ada beberapa karyawannya yang ya nyoba buat ngancurin kantornya dia. Ya jangan sampai lah. Kita ini dulu juga merintis dari nol. Banyak orang yang berperan baik dalam perkembangan kantor kita. Jadi kita gak boleh tutup mata, kita gak boleh tutup telinga ketika ada orang yang membutuhkan kita. Jadi begitu. Kalau kamu memang udah siapin mobilnya, laptop aku udah kamu masukin juga. Sudah semua di dalam bos. Oh ya udah. Udah kalau begitu, kalau memang laptopnya udah ada di dalam, sekarang kamu tunggu di depan, setelah lagi langsung ke sana. Aku harus nyiapin sesuatu juga. Ya bos. Oke. Ya, saya tunggu di depan dulu. Ya, tapi ke orangnya udah janjian kan? Meetingnya hari ini kan? Hubungi barusan bos. Ya udah deh kalau begitu tunggu di mobil. Aku pernah berada di posisi seperti orang yang punya kantor ini. Ditolak sama semua donatur buat ngebantu kantor aku. Ya, tapi untungnya ada orang yang mau bantu aku, dan sampai sekarang orang itu gak mau nerima semua balasan yang akan aku berikan sama dia. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Yang terpenting aku gak bisa bantu orang yang nolong aku harus bantu orang lain. Udah kalau begitu, mending aku langsung jalan aja. Takutnya kita nunggu lama dan orang itu juga nunggu lama. Biar aku nanti istirahat cepat dan besok langsung berangkat keluar kota.
udah beres. Cuma aku harus tunggu Rosita sama Putri. Tapi mereka udah tahu kan kalau sebenarnya hari ini itu adalah kerjasama yang paling penting buat perusahaan kita. Tapi kenapa Rosita sama Putri belum datang juga? Kalau kayak gini terus, aku yakin deh semua karyawan yang ada di perusahaan aku semua gak bakal selamat. Mana juga ini aku harus ketemu sama Pak Gita. Ya semoga aja mudah-mudahan Pak Gita bisa menerima kerjasama ini. Karena kalau dilihat dari prospek kerja seluruh para karyawan, semua kerjaan gak ada yang beres. Aku berharap cuman satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan aku cuman Pak Gita dan juga bosnya. Aku juga khawatir kalau sampai kerjasama ini gak di-ACC oleh bos Pak Gita, aku gak sanggup lagi. Aku harus cari bantuan kemana buat menyelamatkan perusahaanku ini. Pokoknya kalau sampai Rosita dan Putri 10 menit lagi gak ada datang, aku akan berikan sanksi yang begitu berat sama mereka berdua. Karena dengan adanya perusahaanku seperti ini juga karena ulah mereka berdua. Mereka udah lalai dalam menjalankan tugas yang udah aku berikan. Padahal selama ini aku udah berusaha menjadi bos yang baik. Aku udah berusaha menjadi atasan yang benar. Tapi kayaknya karyawan aku ini emang bener-bener udah keterlaluan deh. Baik Pak, kalau gitu saya tunggu di sini. Ya Pak, terima kasih. Bu Sinta. Maaf ya, Bu. Udah keterlaluan, tau gak sih? Ini jam berapa? Iya, Bu, maaf Bu, tadi kena macet, Bu. Ada kecelakaan di depan. Macet? Bu Rosita, saya tegaskan sekali lagi sama Bu Rosita. Dengan adanya kerjasama ini, itu penentuan untuk perusahaan saya sendiri, Bu. Kalau sampai Bu Rosita lalai dan dalam kerjaan Bu Rosita sendiri, mau jadi apa perusahaan saya? Iya, Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya benar-benar tadi ada kecelakaan di depan, Bu. Makanya saya terjebak macet, Bu. Bu, kalau Bu Rosita itu profesional dalam bekerja, nggak mungkin Bu Rosita datang ke sini, ujuk-ujuk datang dengan alasan macet karena ada kecelakaan. Saya nggak peduli, Bu. Saya nggak peduli mau macet kek, mau apa kek. Harusnya kalau Bu Rosita tahu keadaan di kota ini mau udah macet, datang lebih awal, Bu. Masa iya bosnya datang duluan? Aneh tau nggak sih? Saya yang malu. Iya, Bu, saya tahu, Bu. Udah, sekarang berkas laporan buat nanti di ACC untuk kerjasama kita mana? Aduh, Bu, lupa ada di rumah. Tapi udah saya kerjakan kok, Bu. Lupa? Iya. Sekali lagi kamu bilang lupa. Saya nggak tahu lagi. Lagi ya, Bu, ke rumah, Bu. Ini udah jam berapa? Bentar lagi, kamu tahu nggak? Bentar lagi Pak Gita udah bakal datang ke sini. Kita akan mau mulai meeting untuk kerjasama itu, Bu. Kalau sampai Bu Rosita pulang lagi keadaan dalam macet kayak gini, saya bisa pecat Bu Rosita, tahu nggak sih? Bu, jangan dipecat, Bu. Saya kalau dipecat mau kerja di mana, Bu? Ya, kalau tahu Bu Rosita untuk kerja di mana itu susah, harusnya Bu Rosita ngerti dong, Bu. Ini juga kesalahan kalian berdua, tahu nggak sih? Jangan anggap sepele tentang waktu kayak gini. Saya datang ke sini punya harapan penuh buat mengembangkan kembali perusahaan kita yang hampir bangkrut ini. Bu Rosita tahu nggak? Kalau sampai kerjasama ini batal dan bos dari Pak Gita itu nggak mau untuk menyumbangkan dana sama perusahaan kita, saya nggak tahu lagi saya harus cari bantuan kemana lagi, Bu. Bu, saya janji deh, Bu. Saya janji saya bakalan bekerja dengan baik nanti, Bu. Tapi tolong ya, Bu, saya jangan dipecat. Saya nggak butuh janji, Bu. Yang saya butuhkan adalah kerja Bu Rosita yang harus baik. Iya. Terus kan Bu Putrinya mana? Telat juga. Iya. Astaga, Bu. Saya nggak mau tahu. Bu Rosita telepon sekarang di luar Bu Putri. Suruh Bu Putri bawa semua berkas-berkas yang udah Bu Rosita tinggal. Ngerti? Iya, ngerti, Bu. Tapi kan rumahnya Bu Putri sama rumah saya berbeda, Bu. Saya arahnya. suruh Bu Rosita untuk telepon di depan, Bu. Iya, Bu. Paham. Maaf, Bu. Ya udah, kalau gitu sebelum bos datang, Bu Rosita harus segera suruh Bu Putri untuk datang sini. Bu, saya
permisi mau telepon Bu Putri dulu ya. Cepet-cepet ke depan, Bu. Astaga. Kalau kayak gini terus aku harus percaya sama siapa? Yang ada bikin panik aja. Aduh. Astaga. Ini dari tadi Pak Gita udah teleponin aku. Atau jangan-jangan Pak Gita sama bosnya udah hampir sampai kali ya. Nggak bisa dibiarin. Aku harus lebih tegas lagi sama Bu Rosita, sama Bu Putri juga. Aku nggak mau tahu. Mereka harus tanggung jawab. Aku nggak mungkin dong ngebiarin perusahaanku terbengkalai begitu aja cuma gara-gara kelalaian mereka berdua. Mereka harus tanggung akibatnya. Bikin emosi aja. Iya Bu. Bu, saya tunggu ya, cepetan. Terus berkas yang tadi saya kasih tahu sama Ibu, minta tolong ya Bu dibawa ke sini. Duh, Bu Sinta udah marah-marah nih Bu. Iya. Ya udah Bu, saya tunggu ya. Iya Bu. Makasih Bu Putri, hati-hati. Duh, sepisahnya sih juga telat dia. Nanti kan kena marah juga sama Bu Sinta. Mbak. Iya. Ini saya mau ketemu sama Bu Sinta. Bu Sinta, maaf dengan Bapak siapa? Bapak Gita. Pak Gita. Oh ya Pak, kebetulan Bu Sinta sudah nunggu Pak Gita di dalam ruangan Pak. Oh. Jadi saya langsung ke ruangan yang mana nih Bu? Di sana Pak, di pojok sana. Oh, di pojok itu? Iya. Oh. Pak Gita, saya mau ngomong sebentar, boleh nggak? Silahkan, tapi kita kan nggak kenal. Mbak. Iya emang nggak kenal. Saya kebetulan bawahannya Bu Sinta. Oh. Kenalin Pak, nama saya Bu Rosita. Oh iya. Gini, Ada apa ya? Pak Gita, saya minta tolong ya masalah kerja samanya itu Pak, sama kantornya Bu Sinta. Jangan sampai batal ya Pak. Soalnya ini jalan satu-satunya kantor kita itu kerja sama dengan kantornya Pak Gita. Oh, masalah kerja sama itu. Iya Pak. Ya, ini kan saya kesini nih Mbak. Jadi saya bakalan ngomong sama Bu Sinta sebentar lagi. Iya Pak, saya tahu. Tapi saya cuma khawatir aja. Nanti takutnya Pak Gita itu nggak mau bekerja sama dengan kantornya Bu Sinta. Soalnya bagaimanapun saya sebagai karyawan ini juga merasa kasihan melihat Bu Sinta Pak. Nanti kalau semuanya kita nggak jadi kerjasama, terus nasib saya ini gimana sama karyawan yang lain Pak? Oh ya, tapi ngomong-ngomong, Mbak Rosita ini kenapa ada di luar? Kok nggak masuk ke dalam aja? Gini Pak Gita, saya masih nunggu teman saya. Kebetulan juga ini telat, kena macet kan Pak di depan itu. Jadinya ya saya emang disuruh Bu Sinta suruh nunggu teman saya. Dan juga saya butuh beberapa berkas yang ada di teman saya gitu Pak. Ini tunggu di dalam aja Bu. Sebentar lagi kalau teman Bu Rosita datang, tinggal telepon aja keluar lagi. Enggak usah Pak. Ini kan lagian Pak Gita mau ngobrol penting sama Bu Sinta. Saya nunggu di luar aja. Lagi pula kan saya nggak ada hak juga Pak kalau mendengarkan pembicaraan atasan saya gitu. Ya udah kalau gitu saya langsung masuk aja. Soalnya takut Bu Sinta udah nungguin saya. Oh iya Pak. Pasti ditungguin sama Bu Sinta. Nanti Pak Gita langsung aja masuk ke ruangannya. Dia lagi santai kok barusan. Ya udah, saya langsung masuk dulu ya Bu. Iya Pak Gita. Ya, mari Bu. Iya Pak, mari. Duh, mana sih Bu Putri ini lama banget. Daripada aku nunggu di sini, lebih baik aku nunggu di depan sana aja deh. Biar nanti kalau dia udah datang kita langsung masuk ke dalam. Baik Pak, nanti saya akan sampaikan. Oke Mbak, terima kasih. Permisi. Pak Gita, Bu Sinta. apa kabar Pak Gita? Alhamdulillah baik Bu. Mari silakan duduk sebelah sini Pak. Ya Bu. Aduh, ini saya sangat menanti sekali kehadiran Pak Gita di sini. Kenapa ini harus ada bunga-bunga kayak gini Bu? Ya kan Pak Gita adalah tamu spesial. Oh. Jadi saya harus memberikan kesan yang sangat baik untuk kehadiran Pak Gita kali ini. Pak Gita tahu sendiri kan kalau saya itu selalu bergantung terhadap Pak Gita. Ya jadi saya harap dengan adanya saya memberikan sesuatu yang indah seperti bunga-bunga ini, jadi Pak Gita bisa bantu saya Pak. Iya Bu. Ya, tapi bos saya masih ada di mobil Bu. Oh begitu. Mungkin kita harus jemput bos
ke mobil atau seperti apa Pak? Nggak usah Bu, saya cuma tinggal telepon aja sebentar lagi Bu. Oh begitu. Iya. Tapi mungkin dengan adanya kerjasama ini, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak terhadap Pak Gita. Karena saya udah benar-benar nggak tahu Pak, saya harus minta bantuan ke siapa. Dan mungkin satu-satunya penyelamat saya hanya Pak Gita dan juga bos Pak Gita yang sudah membantu untuk meringankan beban saya, memberikan dana terhadap perusahaan saya. Iya Bu, tapi ini juga berkat bos juga Bu. Kalau semisal bos saya tidak berkenan Bu, saya nggak mungkin bisa bantu Bu Sinta. Justru itu Pak, saya sangat menghargai persetujuan kerjasama ini Pak. Jadi mungkin saya sangat ingin sekali bertemu dengan beliau. Ya udah Bu, kalau gitu saya telepon bos saya dulu Bu. Baik-baik Pak, silakan. Ya Bos, ini semua berkas sudah selesai Bos. Iya. Di ruangan di tengah tuh Bos. Iya ya Bos. Dia udah kesini Bu. Yakin Pak, apa nggak perlu saya yang harus jemput bos Pak Gita? Nggak perlu juga Bu. Bos saya itu orangnya santai banget Bu. Ya, saya setuju sih Pak. Karena melihat dari ketulusan dia untuk membantu saya yakin kok bahwa beliau adalah orang yang sangat baik dan banyak sekali orang-orang yang mungkin sudah dibantu oleh beliau. Mungkin saya harus pesen makanan dulu Pak, karena saya sudah siapkan Pak Gita dan juga bos. Ya sebentar lagi aja Bu, kalau cuman masalah makanan itu Bu. Yang penting Bu Sinta ketemu dulu sama bos saya, biar ngomong langsung aja. Baik Pak, kalau gitu semoga kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik dan kita sama-sama saling menguntungkan. Oh iya Bu. Aduh ini kayaknya aku telat banget deh. Bu Rosita, maaf banget ya Bu, aduh saya telat. Saya udah ayo masuk. Bentar. Kok langsung masuk sih Bu? Iya itu. Bu Sinta udah nunggu. Duduk dulu deh Bu, saya tuh capek. Dari tadi saya buru-buru tadi tuh saya bangunnya kesiangan, jadi makanya saya telat. Oh tadi saya tuh alasan kalau Bu Putri itu kena macet. Ya udah nanti saya bilangnya kena macet aja. Ini berkas yang tadi Iya, saya titipin. tadi ini berkas yang Bu Rosita Ya, titipin. saya lihat dulu. Udah semua kok Bu, itu udah lengkap. Tapi ngomong-ngomong Bu Rosita udah paham kan sama semua materi yang ada dalam sini? Bu, saya ini kan nggak tahu apa-apa, makanya itu saya nyerahin semuanya ini sama Bu Putri. Aduh, saya juga nggak mempelajari lagi tentang materi-materinya. Aduh gimana nih Bu, saya takut kena marah lagi. Bu Putri tahu tadi waktu saya nyamperin Bu Sinta saya kena marah, kena omel tuh Bu. Emang iya Bu? Iya, tadi kan saya juga telat Bu. Kebetulan tadi kena macet, emang bener kena macet sih ya, enggak, saya nggak alasan. Tapi tadi Bu Sinta tuh kayak muncak banget amarahnya. Terus apalagi saya ini Bu, saya lebih telat dari ibu datangnya. Kayaknya Bu Sinta bakal tetap marah deh. Tapi Bu, itu di sana Bu Sinta lagi ada pertemuan. Loh, bentar. Jangan bilang bosnya yang mau kerja sama-sama perusahaan Bu Sinta udah datang. Udah datang. Ternyata udah datang Bu. Iya makanya. Udah Bu. dari tadi? Iya udah dari tadi. Terus ini saya gimana dong? Itu makanya Bu, saya juga bingung. Tadi saya itu disuruh nungguin Bu Putri di depan, makanya saya nungguin Bu Putri. Aduh, kok saya jadi agak panik gini ya Bu? Apalagi saya Bu, saya nggak mau kena omel lagi sama Bu Sinta. Bu Sinta kalau marah-marah jadi nakutin. Tapi aman aja sih Bu. Bu Sinta juga nggak bakal tega kan mencat kita berdua? Iya juga sih Bu Putri. Tapi Bu Putri, saya itu kepikiran kalau semisal nanti kita ini ketahuan telat-telat terus, kalau semisal kita dipecat gimana, saya mau kerja Aduh, gimana Bu? Lagian saya juga kerja di perusahaan Bu Sinta tuh nyantai aja sih. Saya kan juga sering telat sehari-hari ke kantor. Karena ya saya mikirnya gaji gak seberapa, emang Bu Sinta berharap kinerjanya kita kayak gimana sih Bu? Iya, ya juga sih ya, gajinya itu pas-pasan banget. Padahal saya tuh kerja di sini pengen itu gajinya gede, tapi makanya anak perusahaan Bu Sinta juga hampir bangkrut kan? Udah diambang, ya bentar dikit lagi tuh juga bangkrut. ya itu makanya Bu Sinta itu bener-bener
ini pengen kerja sama dengan perusahaan yang lain karena emang pengen disuntikan Nah, dana. lagi pula ya Bu ya, kalau misalkan kerja sama perusahaan Bu Sinta sama yang sekarang ini mau direncanain, emang kita bakal dapat bonus. Orang Bu Sinta juga nggak ngomong apa-apa kok sama kita, ya kan? Iya ya, Bu Sinta kok apa-apa nge-handle sendiri. Terus kita sebagai bawahan ini kerjanya apa? Tulis laporan aja. Iya, tapi bagus sih Bu, kita jadi nggak capek-capek juga kan? Berarti gaji kita itu setara sama pekerjaan kita gitu maksudnya Bu Putri. Bukan gitu Bu, kan Bos Rosita tahu sendiri kalau gaji kita itu nggak seberapa Bu. Jadi ya buat apa kita terlalu rajin kerja sih Bu? Buat apa kita tuh mengabdikan diri ke perusahaan Bu Sinta yang belum tentu juga bakal nguntungin buat kita gitu loh. Iya saya paham. Tapi Bu, saya kalau nggak di sini kerjanya mau kerja di mana? Pokoknya intinya Bu, saya nggak mau dipecat Aduh itu Bu, aja. lagian ya perusahaan Bu Sinta tuh udah hampir bangkrut. Ngapain kita pikirinnya? Udah mending kita langsung ke dalam aja deh ya, biar kita nggak bertele-tele di sini. Udah yuk. Kita udah telepon dan katanya udah siap semua. Semoga aja gak ada kendala kalau memang kantor ini berjodoh buat kerja sama aku. Ini kalau aku lihat dari semua yang udah kita kirim sama aku, kayak kantor ini memang cocok buat aku kasih dana sebanyak mungkin. Kalau gak begitu, nanti kita juga bisa ketipu. Untung aja aku nyuruh kita buat datang duluan barusan ke sana. Jadi sekarang tinggal aku yang mau menentukan kantor ini layak apa enggak. Ya, entar lagi aku langsung ngomong lah sama manajer utamanya. Semoga aja sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadi aku langsung masuk aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah untuk pekerjaan hari ini dan bisa membantu pekerjaan orang lain juga. Loh, Rosita, kamu kerja di sini? ketemu sama kamu sih di sini. Aku di sini juga ada kepentingan. Ya udah deh, aku mau masuk kalau begitu. Tunggu dulu. Kepentingan apa? Mau melamar pekerjaan di sini? Oh, udah nggak ada ya? Nggak ada loker di sini kan ya, Bu? Bentar, ini siapa sih Bu sebenarnya? Ini namanya Bagas, Bu. Bagas ini adalah mantan karyawan saya dulu. Saya kan dulu punya perusahaan, Bu. Ya, karena bosnya juga gak pintar ngelola, akhirnya perusahaannya bangkrut dan semua karyawan dipecat termasuk saya. Jangan asal ngomong kamu ya. Ya gimana gak mau bangkrut, orang kerjanya gak berkah, gaji karyawan seenaknya aja dipotong, padahal gak pernah bikin kesalahan. Saya kan atasan, jadi suka-suka saya mau Ya. gaji karyawan kayak gimana. Mungkin kamu sekarang ketemu sama aku dengan versi yang berbeda. Versi Kamu yang kira berbeda. aku tetap karyawan rendahan kayak dulu? Oh, terus kamu mau mengaku jadi apa? Bos di sini? Aku ketemu Dengan sama modelan kayak gini kamu mau mengaku sebagai bos? aku di sini mau ketemu sama bos utamanya. Bu, mau ketemu sama bos utama? Oh, masnya tadi saya lihat ada loker sih Bu di depan, loker jadi barista. Mungkin masnya mau ngelamar di kafe sini? Jadi saya dikira mau ngelamar pekerjaan. Jangan mungkin aja gitu loh masnya. Lagian masnya juga mantan karyawannya Bu Rosita dulu kan? Bu, saya mau tanya coba sekarang. Banyak kok orang yang sukses yang berawal dari susah dulu. Apakah saya yang dulu jadi karyawan rendahan gak berhak untuk menjadi orang yang sukses sekarang? Nggak berhak, nggak Hah? berhak. Soalnya kamu tuh di bawah saya jauh. Kalau saya dulu bos, kamu karyawan. Kalau sekarang saya karyawan, itu kamu harus di bawahnya karyawan lagi. Bener tuh apa kata Bu Rosita, saya setuju. Gimana ya, saya buat menjelaskan semua sama kalian berdua. Kamu kerja di sini ya? Iya, saya kerja di sini kenapa? Oh, jadi karyawan juga kan? Ya kan saya sudah kasih tahu kalau saya ini Oh. karyawan di sini, nggak apa-apa lah. Ya terpenting bukan bos di sini. Kalau bos di sini aku mah mau langsung pergi. Lebih baik kamu sekarang aja pergi dari sini. Kantor ini tuh butuh kerjasama sama aku, tau nggak? Aduh, Bu, dia emang dari dulu suka ngarang cerita. Ya, Tampilannya juga gak meyakinkan. Nah itu makanya Bu.
Oh, karena aku gak dikawal sama banyak orang, begitu? Ya enggak juga Aku sih. kan orangnya rendah hati, terus gak suka pamer soal jabatan, beda sama kamu. Kalau kamu sedikit jabatan agak tinggi, terus sedikit kaya sedikit, kamu anggap orang lain itu seperti sampah. Lah. Sama nih kayaknya temannya juga Kayak begitu. sedikit apaan, gaji kita gede tahu ya kan? tuh. Bukan Ya. karyawan biasa. Ya, itu kan bukan urusan aku mau besar, mau kecil. Bahkan gak ada gaji pun buat kalian. Aku malah bersyukur. Masa ada tamu masuk dicegat begini, Ya. terus dikata-katain. Wajar dong saya mencegat kamu. Selagi kan kamu itu dulu mantan karyawanku. Jadi ya saya nggak mau kamu itu bikin onar di sini. Betul, Kamu- orang nggak penting tuh dilarang masuk Nah ya tuh, di sini. lebih baik kamu pergi aja deh. Kamu pikir, kalian berdua pikir aku nih mau buat onar di sini? Aku bukan orang gila, aku nih waras. Kalau kesini aku gak ada kepentingan, ngapain aku kesini? Apalagi ngeliat muka kamu. Mending aku langsung pergi aja, karena aku dulu jadi karyawan biasa, kan jadi karyawan rendahan. Aku ditindas sama kamu, tahu nggak? Lagian orang biasa-biasa aja kayak Mas berkepentingan apa sih di perusahaan gede kayak gini? Bu, kasih tahu ya. Saya kepentingan apapun di sini bukan urusan kalian berdua. Jelas lah jadi urusan saya sama Bu Rosita salah Oke, kalian ini butuh kerjasama kan? Ya, saya orangnya. Yakin kamu nggak mimpi? Gini ya Bagas. Pak Bagas atau siapa sih ya? Pokoknya itu dah. Yang mau kerjasama dengan perusahaan sini, yang mau kerjasama dengan atasan saya sudah ada di dalam. Ngapain kamu sok mengaku jadi orang yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Orang yang di dalam itu namanya Pak Gita. Iya, Dia itu saya bawahan tahu. aku. Bawahan. atau enggak gini deh Bu, bentar lagi kita laporin aja ke Pak Gita kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku jadi bos. Oh. Iya biar sekalian dia dipecat. Mungkin Bener. kamu Mungkin jadi dia supirnya kali ya Bu. iya. Tapi supir penampilannya kayak gini, Ya, pengen iya. jadi bos ya. Oh, Bu, saya tahu. Jangan-jangan dia emang udah tahu kalau saya ada di sini, makanya dia pura-pura berpakaian rapi seperti betul ini. tuh. Mungkin takut malu kali kalau ketemu sama Bu Rosita. Bener. Udahlah, kayaknya aku di sini gak ada waktu buat ngeladenin kalian berdua. Kalian berdua juga bukan orang penting di sini, kecuali kalian manajernya di sini. Udah, aku masuk. bentar. Apaan sih main masuk? masuk aja udah dicegat juga masih nggak tahu diri mau masuk. Gini ya Bu, daripada dia yang pergi lebih baik kita yang pergi, kan kita ini orang penting. Kalau dia kan nggak penting, lebih baik kamu di sini aja atau di depan. Jangan pernah kamu masuk ke dalam ya. Awas kamu kalau Kalau saya saran aku masuk. sih langsung pergi aja ya Mas ya. Rosita ternyata tetap ya, padahal dia udah pernah bangkrut, tapi dia malah tetap ngata-ngatain aku. Ya udah deh, mending aku duduk di sini aja. Siapa tahu kita masih ada mungkin lagi rapat sama manajer utamanya. Gak apa-apa lah. Yang terpenting manajer utamanya gak kurang ajar sama aku. Kurang ajar banget. Mending aku duduk mana ya? Mending aku duduk di sini aja deh. Jadi gimana Pak? Bos Pak Gita belum datang juga, saya khawatir deh Pak. Permisi Bu. Pak Gita, maaf ini 2 karyawan saya. Tunggu lagi Pak. Kalian dari mana aja? Aku tadi saya kenal di jalan. Ini kalian bener sama aja, tahu nggak sih alasannya? Kalian tahu nggak? Beliau yang akan bantu perusahaan kita. Pak Gita, saya benar-benar minta maaf atas kelalaian dari karyawan saya yang mungkin kurang mengenakan Pak. Saya maaf ya Pak karena saya telat datangnya. Ya udah kalau gitu kalian bawa kursi itu ke sini. Oh iya Bu. Maaf Pak, ini juga sebenarnya keadaan perusahaan saya lagi kayak gini emang ada sedikit kelalaian dari beberapa karyawan saya. Mari Pak, silakan Iya, dulu. Oh ya ngomong-ngomong ini berkas yang tadi Bu Sinta minta udah saya bawa. Jadi begini Pak Gita, seluruh berkas sudah saya siapkan. Jadi saya mohon pertimbangan dari Pak Gita dan juga bos Pak Gita. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa cepat disegerakan Pak. Ya Bu, nanti saya bakalan usulkan lagi sama bos saya untuk secepatnya bisa membantu Bu Sinta. Tapi kalau boleh saya kan Bu, boleh ngecek. Silakan Pak. Itu udah tertera semua kok Pak di sana. Jadi mungkin nanti Pak Gita bisa tolong sampaikan pada bos untuk mungkin bisa langsung di ACC Pak nanti segalanya. Ya ini udah selesai semua Bu. Oh iya.
Dan kita berdua sebagai karyawan Bu Sinta juga pasti akan sangat membantu Pak dalam proses kerjasama yang akan terjalin sama perusahaan Bapak. Ya betul Pak, kami akan bekerja sama dengan baik ya Bu. Iya betul. Ya mungkin memang kerjasama ini akan sedikit lebih menguntungkan terhadap perusahaan kami Pak. Karena kan kami tahu sendiri kalau perusahaan dari Pak Gita dan juga bos Pak Gita tersebut memang sudah sangat-sangat lebih jauh lebih baik daripada perusahaan dimanapun Pak. Jadi ya paling enggak kami akan bergantung terhadap Pak Gita juga nantinya. Iya Bu, tapi kalau semisal agak telat sedikit, saya mohon maaf Bu, soalnya sebelum Bu Sinta minta tolong sama bos saya, soalnya itu ada orang sebelum Bu Sinta yang minta tolong. Oh, nggak apa-apa Pak. Mungkin saya akan nunggu kapanpun sesiap Pak Gita dan juga bos aja. Tapi nanti saya usahakan buat urusan kita dulu yang di ini dulu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya nggak tahu lagi harus ngomong makasih sebanyak apa sama Pak Gita dan juga bos Pak Gita. Makanya saya pengen secepatnya untuk beliau segera datang ke sini. Kalau perlu nanti kita jemput kok Pak. Iya Bu. Ya, ngomong-ngomong Bu, makanannya yang mau dihidangkan Astaga. udah belum ya? Maaf Pak, saya sampai lupa karena kasihkan ngobrol. Ya udah kalau gitu biar saya aja. Biar kita aja Bu, nggak apa-apa. Kerjaan kalian aja nggak beres kayak gini. Oh, iya. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ya udah Pak Gita, kalau gitu saya permisi buat ambil makan dulu. Silakan. Kalian Iya Bu. permisi ya Pak Gita. Iya Bu. Udah aku pesan semua. Kita lama Sudah aku tinggal banget sih. tunggu Pak Gita. Apa aku langsung masuk aja ke dalam? Hai, Mas Bagas. Sinta, Hai, ngapain di sini Sin? apa kabar? Duduk. Kita udah lama banget tau gak sih gak ketemu? Oh, Ya kan? iya kita udah lama gak ketemu. Kamu beda ya sekarang? Ya, apa inilah. Mungkin berawal dari sakit hati. Sakit hati. Sakit hati sama kamu dulu. Kamu ada-ada aja deh Mas. Lagian kan itu juga udah masa lalu. Iya juga sih, enggak, aku bercanda kok. Sebenarnya yang ngebuat aku seperti ini karena aku dulu pernah kerja di salah satu perusahaan. Aku jadi karyawan biasa. Gaji aku sering dipotong dan aku berusaha buat menjadi lebih baik. Ya, akhirnya sekarang alhamdulillah lah lumayan begitu. Oh, ini tempat kamu? Oh enggak. Sebenarnya aku datang ke sini lagi ada kepentingan. Oh, Aku lagi ada meeting sama beberapa perusahaan gitu untuk kerja sama. Sebenarnya aku juga ini sih ada janji juga sama orang. Oh iya? Tapi aku ketemu sama mantan bos aku. Waduh. Aku dilarang buat masuk. Nah, aku dikata-katain karena aku dikira ngelamar kerjaan di tempat ini. Aduh. Padahal aku ada janji sama orang. Itu udah keterlaluan sih Mas. Lagi pula kan itu juga udah berlalu dan kamu punya kehidupan sendiri sekarang. Jadi seharusnya nggak berhak dong kalau mantan bos kamu itu tiba-tiba menegur kamu di tempat umum kayak gini ya kan? Ya harusnya sih begitu. Tapi kan ya namanya mantan bos pasti gak terima ketemu sama mantan karyawannya. Gak sedikit kesel mungkin. Padahal aku dulu gak pernah buat salah sih, seingat aku. Tapi kalau menurut dia semua yang aku lakukan itu serba salah, itu kan urusan dia. Aku gak berhak menyuruh orang untuk selalu menganggap aku benar. Ya mungkin dia nggak tahu aja kalau kamu itu hebat. Jadi dia mungkin masih seenaknya sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, kamu kerja di mana? Adalah aku kerja di salah satu perusahaan dan perusahaan itu udah mulai berkembang sih. Ya lumayan lah. Tapi ini aku harus ngebantu perusahaan lain juga. Dan aku juga nggak tahu sama orangnya siapa. Ya ini juga ada kendala. Aku kan nggak boleh kalau misalkan karyawannya yang kurang ajar sama aku terus bosnya juga mau aku tinggalin, maksudnya gak aku bantu juga. Aku kan urusan sama bosnya. Ya perkara karyawannya itu kurang ajar, nanti biar bosnya aja ngatasi. Bukan haknya aku kan? Kamu bener banget Mas. Jadi ya biarin aja kalau emang orang tersebut bersikap seenaknya sama kamu. Kamu kan juga keperluannya bukan sama dia. Kamu kerja kantoran juga? Sampai meeting di sini, wah keren.
Padahal Iya. dulu aku tahu, aku waktu masih jualan cilok, kamu jualan singkong. Iya kan? Ya sebenarnya ini semua kan berkat kamu juga. Kok Kamu berkata yang- aku sih? Ya setelah, oh iya ya, Iya. aku ingat. Kamu sering banget buat ngajarin aku juga. Nah ya tapi setelah kamu sukses kita putus. Jadi aku belum sempat punya perusahaan, kamu udah besar perusahaannya. Akhirnya aku kerja di perusahaan lain. Itu karena ego masing-masing juga kali. Karena Iya kita sih. kan masih masa proses pendewasaan diri. Aku ingat betul waktu itu malam banget kita hampir selesai. Kapan ya? Ya waktu malam hari waktu itu kita semenjak itu kita selesai kan. Akhirnya kita dipertemukan lagi sekarang. Oke, aku ingat Iya waktu kan? kamu mau blokir aku. Ya itulah. Ya Ya aku Nama- ingat banget karena namanya kamu. kan orang emosi. Aku ingat banget waktu itu kamu blokir aku tapi nggak jadi. Soalnya. Soalnya kan rasa sayang aku sama kamu juga lebih besar begitu sih. Iya. Aku Tapi ingat ya kok. mungkin karena kita bukan jodoh waktu itu. Iya. Tapi ini skenario yang sangat bagus. Iya. Mungkin Meskipun. kita terpisah agak lama, akhirnya kita dipertemukan kembali. Siapa tahu ke depan kita bisa, ya begitulah. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya aku juga lagi kangen cerita-cerita soal kerjaan kamu karena kan sebelumnya kamu sempat bilang kamu berjanji tuh sama diri kamu sendiri kalau kamu nggak akan cerita apapun sama aku. Tapi akhirnya lupa juga kamu masih cerita sama aku. Ya aku emang begitu Sin. Ya Aku. kamu tau lah, aku mau cerita sama siapa kalau soal begituan. Iya. Jadi cerita sama orang lain juga nanti kamu yang marah. Iya, Jadi aku senang aku sih. udah menganggap kamu itu sebagai tempat curhat utamaku Iya, aku dalam senang banget. segala hal. Tapi ya mungkin karena ego kita yang terlalu tinggi ya. Tapi mungkin kalau waktu itu bisa diulang ya, mungkin kita bisa perbaiki diri kita masing-masing juga kali. Ya udah, sekarang gini Mas. Kamu sekarang ikut aku masuk ke dalam. Aku bakal kenalin orang-orang hebat, orang-orang sukses, kenalan aku buat kamu. Oke? Wah, Nanti itu aku juga bisa jadi peluang baik untuk kamu juga kan? Aku minder banget, kamu udah sukses, aku masih begini. Udahlah, ini kan juga aku pengen nunjukin kamu. Aku yakin kok kamu pasti bakal mendapatkan pekerjaan yang oke nantinya. Tapi gak apa-apa nih, aku ikut kamu meeting. Gak apa-apa dong, udah yuk. Ya nggak apa-apa. Gita? Kok di sini gitu? Iya. Kalian? Kamu ngapain masih di sini? Sinta diganggu ya sama orang ini, Bu? Dia ganggu Bu Sinta. Tenang Bu, ada kita berdua kok. Udah. Kamu apa nih maksud? Kamu mau cari gara-gara ya? Ih, harusnya kita nih yang nanya sama kamu, ngapain kamu kesini? Mau Eh, cari gara-gara di sini? Aku di sini gak pernah cari gara-gara ya. Aduh. Kamu dulu memang pernah jadi bos aku, tapi sekarang kamu gak biasa enaknya dong. Ini acaranya dia, acaranya orang buat meeting di sini. Jadi kamu gak usah sembarangan. Oh, jangan-jangan dia lagi ngemis-ngemis kerjaan sama Bu Sinta. Bu, jangan mau Bu, jangan mau Bu. Dia ini emang kayak gitu dari Udahlah, dulu. sekarang kamu gak usah ikut campur. Biar nanti aku jelasin. Sekarang aku mau kasih tahu ya sama kalian berdua. Kalian berdua bakalan menjadi hari terakhir buat kerja di sini. Emang kamu tuh siapa? Aku udah jelasin ya tadi. Aku baru masuk sama kalian dikata-katain. Dan sekarang ketika aku masuk di sini, aku dikata-katain lagi. Maksud kalian apa sih? Gak ada maksud apa-apa. Saya pengen kamu itu pergi dari sini. Soalnya ini ada acara penting. Bu, mending Ibu usir deh orang Iya Bu, ini gak pantas ada di sini. Git, ntar deh, aku tanya. Kamu kok bisa bareng sama dia sih? Saya ketemu sama Bu Sinta Bentar deh. Kamu kok kenal sama Sinta? yang ngajak kerja sama Bu Sinta ini, Pak. Jangan-jangan kamu Dia bos saya, Bu. Jadi, Ini bos saya. Jadi nanti yang bakalan bantu Enggak. perusahaan Bu Sinta Pak adalah Gita, mohon maaf saya potong pembicaranya. Nggak percaya Bu. Pasti dia supir Pak Gita. iya kan? Ini yang apa sebenarnya Pak Gita Bu, Bu Sinta, Bu Putri. Kalian apa-apaan sih? Kalian udah bikin malu 2 kali tau gak sih? oh jadi 2 orang ini karyawan kamu, Cin. Mereka karyawan aku, Mas. Berarti orang yang mau kerja sama-sama aku, ini perusahaan kamu. Perusahaan aku, Mas. Wah, aku gak nyangka banget ya. Ternyata kamu punya karyawan yang model sampah seperti mereka berdua. Ini semua kesalahan aku juga. Aku Enggak, harus baik. ini gak ada hubungannya sama kamu. Aku tadi di luar juga udah bilang sama kamu.
Kalau aku berkepentingan sama bosnya, karyawannya kurang ajar sama aku, bukan salah bosnya, tapi salah pribadinya dia. Perkara mau dipecat itu urusan kamu. Karena aku udah bilang begitu tadi. Nah sekarang, aku cuma pengen kasih peringatan sama mereka. Kalau kamu dulu pernah menindas orang lain, terima nasib kamu sekarang. Gimana? Jadi bawahan orang lain, enak apa enggak? Terus, setelah ini kamu bakalan kehilangan pekerjaan. Hidup kamu bakalan lebih susah dari karyawan yang dulu pernah kamu injek. Tahu nggak kamu? Iya, aku minta maaf. Aku Saya minta maaf ya, saya cuman kepancing sama Bu Rosita aja tadi. sekarang kalau udah begini kalian berdua minta maaf. Hah? Ya gini, kamu jangan menyangkut-pautkan masalah ini sama yang dulu. Udahlah. Aku udah nggak peduli semua omongan kamu. Sekarang aku serahkan sama kamu, Sin. Kalaupun kamu gak mau pecat dia, ini gak ada ngaruhnya buat kerja sama kita. Aku bakalan nolong kamu. Apalagi kamu baik sama aku. Tapi resiko di kantor kamu ya kamu sendiri yang tanggung. Kalau misalkan karyawannya begitu, ada donatur lain mau masuk ke kantor kamu, terus disambut seperti aku. Coba seandainya aku gak kenal sama kamu, apa mungkin aku masih mau bekerja sama kamu? Kerja sama ini bisa batal gara-gara dia. Lihat acara meeting kita sekarang berantakan kan? Iya, aku minta maaf Mas. Dan mungkin aku akan sangat-sangat merasa bersalah kalau sampai kamu menerima kerja sama ini, tapi aku tetap mempekerjakan mereka berdua. Oh, Bu. Jadi sebagai gantinya aku akan pecat mereka Bu, berdua. jangan Bu, dong, difikirkan kita- secara baik dulu, Bu. Minta kesempatan lagi dong. Kesempatan? Kalian udah berapa kali mengecewakan saya? Bukan cuma sekali 2 kali, tau gak sih? Apalagi ini. Saya sudah bilang berkali-kali sama kalian, kalau ini kesempatan emas bagi saya dan perusahaan saya. Saya nggak mau perusahaan saya akan hancur cuma gara-gara ulah kalian berdua. Saya janji Benar bakal ngelakuin apa aja. Alah, janji kamu janji palsu, tahu nggak? Di depan bos kalian aja, terhadap tamu, kalian berani begitu, apalagi di belakang bosnya. Hah? Menghargai orang lain nggak bisa, apalagi ngurusin masalah kerjaan. Menghargai orang lain tuh hal yang paling gampang, tahu nggak? Mungkin aku akan terima konsekuensinya kalau kamu memang nggak mau melanjutkan kerja sama ini, Mas. Tapi aku yakin kok. Aku yakin dan aku janji sama kamu, meskipun kita nggak jadi kerja sama, aku akan singkirkan mereka berdua. Ya, aku mau mereka berdua ya angkat kaki dari sini sekarang, karena ada sesuatu yang harus aku obrolin sama kamu. Bu Rosita, Bu Putri udah dengar kan? Silakan kalian keluar dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki kalian ke perusahaan saya lagi. Ini Bu, Dah. kami berdua minta maaf ya Bu. Ya, Permisi, permisi Pak. Pak. Bu. Untung aja aku diajakin kamu ke sini, jadi aku ketemu sama mereka. Kalau misalkan aku ketemu sama mereka, mau jadi apa perusahaan kita? Oh, jadi gak enak banget karena mungkin tadi aku ngajakin kamu kan rencananya biar aku bisa kenalin kamu ke orang-orang hebat seperti Kak Gita. Aku minta tolong Git, ada laptop di mobil. Kamu ambil, aku tunggu di sini. Aku harus ngobrol banyak sama Sinta. Udah, kamu duduk di sini aja. Aduh, ini kok sampai pakai bunga? Enggak sih, tadi niatnya buat memeriahkan pertemuan ini, cuman Bosnya sih baik, tapi sayang karyawannya seperti sampah. Aku gak masalah sih soal urusan barusan. Kalau aku mah selesai ya selesai. Tapi aku cuma kasihan aja sama kamu. Semakin lama kamu memelihara model karyawan seperti mereka, kerja keras kamu yang kamu rintis dari nol bakalan hancur cuman gara-gara orang lain yang gak berharga di dalam hidup kamu. Ya aku berharap aku aja yang mempunyai pengalaman begitu. Gak enak jadi karyawan, enakan jadi bos. Kita punya uang kan, kita bisa merintah orang lain. terima kasih banyak atas solusi yang udah kamu berikan juga sama aku. Dari dulu sampai sekarang kamu gak pernah berubah buat ngasih arahan terbaik buat aku. Cuman kali ini aku udah benar-benar malu banget di depan kamu. Aku udah sangat-sangat mengecewakan kamu. Tapi aku begitu lega. Udah ngusir, udah pecat mereka berdua karena kayaknya mereka berdua emang udah keterlaluan. Udahlah, aku gak mau bahas tentang dia. Ini siapa yang buat semua berkasnya? Aduh, acak-acakan begini. Gimana kantor kamu mau maju sih? Ini biar nanti aku. Udah, gak apa-apa. Berkas ini sebenarnya gak penting buat aku. Karena yang mau aku tolong untuk kamu. Soal urusan berkas ini, gampang lah nyusul belakangan. Yang terpenting sekarang aku mau deal sama kamu soal kerjasamanya. Kalau perlu, ini bakalan jadi mitra dari perusahaan aku. Kamu
Serius kamu nggak marah sama aku juga? Ya enggak lah. Apalagi kita pernah ada hubungan pribadi. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah nikah? Aku nggak sempat mikirin buat jenjang pernikahan. Lagi pula juga perusahaanku lagi acak-acakan kayak gini. Udahlah, sekarang soal perusahaan beres. Gak usah ngomongin perusahaan lagi. Soal perusahaan udah beres. Aku semua yang ngurus. Aku cuman pengen tanya tentang pribadi kamu. Dan gimana keadaan kamu sama keluarga kamu sekarang? Semuanya sehat, alhamdulillah. Dan mungkin orang yang paling dikangenin sama keluargaku itu cuma kamu. Ya mungkin setelah ini aku bisa main-main lah ke rumah kamu. Kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Ya boleh dong, boleh banget. Kalau keluarga kamu gimana? Ya alhamdulillah keluarga aku juga sehat. Semuanya baik-baik aja. Mereka seneng karena aku bisa sukses seperti sekarang. Ya udah sekarang aku mau ngajak kamu buat makan dalam. Kan ada kafe yang enak nggak? Aku udah siapin makanan kok, jadi kita bisa makan bareng di dalam. Ya udah deh kalau begitu. Nah aku terus ini ya, ini gak penting. Cinta